Halo Sobat Mobi, apa kabar? Welcome back to Ngegas, ngebahas mobil bekas. Nah kali ini gue akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang cukup expert ya. Dia sudah menggeluti dunia otomotif, khususnya di mobil bekas sekitar 20 tahun. Nah di sini beliau akan share seputar bagaimana cara memilih mobil bekas yang benar. Waduh, udah penasaran kan? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng karena kalian akan dapat notifikasi video terbaru dari Mobi. Jangan lupa juga like, share video ini. Ingat mobil bekas, ingat Mobi, karena Mobi for newbie. Kita let's go! Oh, kebetulan kalau gue sih enggak. Iya, punya. Pernah sih. Pasti lebih murah kan? Terlihat kaya dengan budget kali ya. Bekas banjir, bekas tabrakan. Cara ngecek kondisi mobilnya paling ya. Comfort dan juga bisa dipakai tanpa mobilnya rusak-rusak gitu lah. Iya, kejelasan surat-surat gitu-gitulah. Nggak kalah bergaya dengan mobil yang baru saat ini. Kalau menurut gue sih penjualnya yang harus otentik ya dan yang terpercaya. Kendalanya ya mungkin nyari mobil yang memang dirawat sih, karena kan bisa aja kilometernya diputer. Mungkin dua-duanya kali ya. Jadi tetap ngeliat mobil, tetap datang offline, tapi lewat online aplikasi juga. Apalagi kalau aplikasinya terpercaya. Kalau kondisi saat ini mungkin lebih pengen pakai aplikasi sih ya, karena juga dari segi kerjaan juga sibuk buat konvensional nyari mobil sendiri. Aduh, akhirnya nih ketemu nih sama Pak Tayo nih. Pak Tayo apa kabar Pak Tayo? Baik. Waduh, Apa kabar? saya ini udah kali keberapa gitu main di mobil 88 Bintaro nih Pak Tayo. Mantap. Nah, kali ini ketemu sama Pak Tayo nih. Waduh, serem juga ya Pak Tayo yang udah 20 tahun di mobil 88 nih. Mungkin Bapak bisa sharing gitu. Biar saya dan teman-teman yang nonton juga belajar gitu. Bagaimana sih sebenarnya cara kita bisa mendapatkan sebuah mobil bekas yang sesuai dengan keinginan Pak. Jangan sampai nanti di akhir nih menyesal gitu loh. Kan karena banyak kejadian tuh Pak. Banyak Banyak banget ya. Di Banyak ending baru ya. Ya Pak, Lemes. mau Udah dijual lemes ya kan? Mau dibenerin lemes lagi gitu loh. Iya, betul. Ya kan? Betul. Jadi keselnya double gitu Pak. Nah, Bener. mungkin Pak Tayo bisa kasih nih Pak. Gimana Pak? Oke, kalau kita bicara mobil bekas, konsep awalnya adalah sebenarnya memindahkan kita sebagai usernya dari satu titik ke titik lain, kan konsepnya itu ya. Oke. Dalam proses pemindahan itu ada dua basic hal sebenarnya yang kita butuhkan atau kita harapkan. Yang pertama adalah keamanan, Keamanan. yang kedua adalah kenyamanan. Ya, jadi dalam kita mengendarai atau kita duduk dalam mobil, pindah dari satu titik ke titik lainnya, kita harus feel safe di dalamnya. Kita harus comfort di dalamnya supaya kita bisa menikmati waktu kita di situ gitu ya. Nah, dalam konsep aman itu, nah ini yang paling banyak problemnya sebenarnya gitu ya. Kita bicara yakin nggak ya mobil ini bisa mindahin kita secara selamat dari satu titik ke titik lain. Nah, yang bisa dibilang mobil yang baik itu adalah mobil yang di saat kita kendarai melakukan percepatan nggak ada masalah, nggak ada gangguan. Oke. Terus begitu kita melakukan perlambatan itu juga nggak ada masalah. Dan kita melakukan manuver itu juga nggak ada masalah. Nah, ditambah kenyamanan tadi, kita bisa duduk comfort gitu loh. Kita bisa megang kendali setir tuh enak gitu loh. Nah, combine dari aman dan nyaman tadi, ini yang mesti kita hati-hati untuk beli mobil bekas. Oh, benar Pak. Contoh ya, kenapa sih pentingnya kita tahu nih mobil bekas kecelakaan apa enggak? Nah, bicara kecelakaan, mobil ini kan punya titik senternya ya. Iya. Yang mendistribusi segala macam beban ke titik secara rata.
Begitu dia terjadi accident, rubah bentuk frame, dibenerin sama bengkel canggih, dijual lagi gitu ya, terus kita beli, itu pasti kan berubah titik senternya. Nah, begitu Nggak akan sempurna ya Pak? nggak akan sempurna. Namanya kerjaan manufaktur, pabrik, sama kerjaan manusia. Antara feeling sama hitung-hitungan pasti. Iya. Iya kan, beda ya. Beda banget. Diketok tok 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 tok, diberesin, didempul, dilap dicat lagi, mengkilat lagi. Kita nggak tahu loh, tapi ternyata titiknya berbeda, bergeser. Nah, kurang lebih itu gambarannya sih. Oh gitu ya Pak. Oke, Mm-mm. nah seru tuh. Berarti itu udah keamanan, kenyamanan tadi ya Pak Mm-mm. ya. Itu sangat penting kalau kita mencari sebuah mobil bekas gitu ya Pak. Betul. Nah, ketika orang dihadapkan nih Pak, karena kan gini Pak, euforia manusia nih Pak, itu terjadi sih sama saya sebenarnya Pak. Saya punya budget mau beli sebuah mobil bekas gitu. Oke, saya datang ke showroom dong. Wah, ini keren banget nih. Sampai elemen-elemen yang lain yang tips apa istilah yang sudah saya konsum tadi hilang Pak gitu loh. Ya. Apa hal pertama ya Pak yang harus saya yang menjadi pertimbangan saya bahwa mobil ini kayaknya cocok buat saya. Kita lihat dari sisi eksteriornya, kemudian engine-nya, kemudian interiornya. Apa sih Pak sebenarnya Pak yang umum aja Pak gitu. Biar saya tuh baik lagi Pak, nggak salah nanti di ujungnya Pak, di endingnya gitu loh. Bener, setuju. Beli mobil tuh kayak magic. Kenapa Bukan ketok magic tuh ya? Bukan kayak magic, karena euforia kita tuh udah seneng banget pengen punya itu. Bener banget Pak, bener. Nah, jangan sampai euforia itu mengelabui cara pandang kita. Ya, mengenai kebutuhan. Kita mesti tahu dulu nih kita butuhnya apa. Oh, ternyata kita pengen sebenarnya pakai mobil ya city town aja gitu ya. Iya, yang dalam kota. Dalam kota aja daily gitu user lah ya Pak ya. Iya, daily user. Rumah kantor. Iya, bisa easy park gitu Iya. ya. Terus kita cari mobil yang panjang, cc gede, useless jadinya. Iya nggak? Iya. Ya, artinya kita mesti paham dulu kebutuhan kita tuh apa sih. Kebutuhan kita apa, terus yang suka saya nih Pak, kebutuhan dulu Pak. benar kebutuhan. Terus yang kedua, mampunya kita yang mana. Oke. Jadi antara kebutuhan sama mampunya kita nih mesti match, ya matching bener gitu ya. Iya, Jangan bener. sampai nanti salah persepsinya. Kita punya mobil, kita paksain, kita demen banget ya sama mobil ini. Kita paksain kemampuan kita. Iya benar, dari secara cicilan, Iya. konsum bahan bakar, Iya, maintenance, Iya. gitu. Udah boncos ya Pak? boncos iya kalau bisa diikutin sampai akhir. Kalau tiba-tiba ternyata keselak di tengah jalan, Iya. ya nggak. Akhirnya yang tadinya pengen milik, ternyata nggak bisa. Entah kita jual kembali, padahal kita udah kadung seneng kan sama mobilnya. Iya. Nah, itu jadi dia, antara iya, Pak. kebutuhan sama kemampuan kita harus relatifkan gitu ya. Iya. Kita harus ketemukan. Nah, terus mobil apa lagi nih yang cara nentuin mobil ini layak buat kita apa enggak gitu ya. Yang pasti mobil harus kita rasakan. Oh, itu sangat penting banget. Sangat Pak. penting. Test drive itu sangat penting ya Pak? Sangat penting. Sangat penting. Jadi kalau teman-teman semua datang ke dealer atau ke showroom ataupun beli dari advertise online, datang ke rumah user Iya. atau perumahan gitu ya, pastikan melakukan yang namanya test drive. Nah, tadi nih yang pasti kan dalam kondisi idle begini, setir jangan lari-lari. Pastikan dia lurus kan ya. Benar. Lurus artinya pembagian antara celah kiri sama celah kanan nih sama, balance gitu ya. Ya, setuju banget Pak. Nah, dalam nanti berakselerasi juga pastikan begitu injak gas mobil nggak lari ke kanan atau lari ke kiri. Dan akselerasinya RPM-nya naiknya stabil gitu ya. Jangan ada nyendetnya gitu ya. Kan bisa jadi begitu kita injek gas terus ada titik nyangkutnya gitu. Iya. Bisa jadi ada penyumbatan di saluran pembakaran misalnya. Iya. Berarti banyak ya Pak ya cara buat kita bisa mengidentifikasi itu tuh ya Pak ya? Iya. Resiko-resiko tadi ini mobil. Iya. Maksudnya bukan berarti kan ya namanya mobil bekas ya Pak ya. Mm-mm. Pasti ada udah berkurang lah itunya Pak ya. Cuman kita bisa tahu oh inilah yang harus diperhatiin gitu ya. Betul. Jadi untuk mengetahui sebenarnya keadaan asli mobil itu gimana sih? Nah, itu kan memperhitungkan kita terhadap biaya yang mungkin keluar selanjutnya. Iya.
Karena kan nggak ada yang perfect lah ya, Benar. namanya bekas orang sebelumnya kan gitu. Betul. Tetap namanya barang bekas kita memang harus cadangkan kan Iya. begitu ya. Enak sih Pak ya. Enak, mantep mobilnya. Iya. 4 tahun, mileage baru 66.000, range kurang lebih 15 ribuan. Iya 15.000. Nah berarti itu Pak ya, emang segitu Pak ya rata-rata ya? Kalau kita lihat Oh. garansi mobil baru kan sebenarnya garansi mobil baru 5 tahun atau 100.000 ya. Artinya acuan pemakaian dia sebenarnya setahun 20.000 ya. Oh, iya. Bisa dibilang ini under pemakaian sih mobil ini. 66.000 4 tahun harusnya bacaan based on buku servis sudah 80.000 harusnya gitu ya. Iya benar. Gitu. Berarti ini terhitung ini juga ya, jarang langkah ya, keluar, jarang iya. keluar ya. Tuh, kita juga harus hati-hati dong berarti Pak ya dengan mobil yang jarang keluar gitu. Berarti bukan berarti dia bagus gitu loh. Betul. Tapi kan ada beberapa ini nanti kan yang akhirnya rusak gitu loh ya kan. Bener. Contoh misalnya komponen ban gitu ya terhadap mobil yang jarang jalan. Itu kecenderungan getasnya lebih cepat dibandingkan mobil yang bergerak terus rutin. Nah, jadi ada konsentrasi kita nanti terhadap bagian-bagian apa. Bukan berarti mobil rendah kilometer minim perawatan, belum tentu. Iya. Karena kan orang melihat, karena kita kan melihat itu tuh, wah ini odometernya kecil banget, nih, Nah. berarti ini mobil jarang dipakai gitu. Karena memang ada kecenderungan dari kita kalau beli mobil, indikator awalnya cari yang kilometer minim. Yang gitu ya. Iya benar banget. Padahal itu nggak menunjukkan mewakili kondisi sesungguhnya sebenarnya. Tetap kita mesti cek. Jadi selain odometer ya ada indikator-indikator lain yang kita mesti pahamin. Nah, salah satu lagi antara balance kiri sama kanan, begitu kita putar ke kanan biasanya 1,5 kali, baliknya juga 1,5 kali ke kanan. Ke kiri pun 1,5 kali. Ke Ada kiri. yang di luar itu Pak? ada yang terjadi, bergeser? ada yang terjadi bergeser. Nah itu pasti handlingnya udah nggak enak mobil. Ada yang bergeser ya Pak ya? Ada bergeser. Dia putar berapa kali tapi bergeser. Iya, jadi ada yang putarannya 1,5 kali ke kanan, tapi begitu ke kiri dia lebih dari 1,5 kali. Wah itu udah parah Pak ya. Tapi Iya, orang awam pun nggak ngerti yang nggak begitu Pak. ngerti, nggak ngerti. Nah, Gitu. Iya sih, iya benar banget Pak. Kadang bukan miss ya Pak ya, kayak sungkan gitu loh Pak untuk melakukan test drive gitu loh Pak. Bener, Bukan miss sih sebenarnya. bener. Langsung kan, atau satu lagi udah euforia tadi. Udah deh, bayarin langsung. Padahal itu adalah salah satu part yang penting ya Pak ya. Betul. Bahwa untuk di ending tadi yang yang kita tidak akan menyesal pada akhirnya. Oke, seperti itu pembahasan. Oke, kita ngomongin mobil 88 sekarang Pak. Ya. Apa sih kriteria yang menjadi keputusan mobil 88 akhirnya membeli mobil dari user ataupun dari mana gitu? Jadi ada kriteria di mana pembeli kita yang datang ke kita beli mobil bekas itu pengennya tinggal pakai, puas, ya, pakai tinggal bayar, pakai udah. Nah kriterianya ada 5 kriteria nih. 5 Pak ya? Ada 5 kriteria. Secara umum ya ada 5, tapi ini penting banget, basic banget. Yang pertama adalah mobil itu nggak bekas tabrak. Oke. Terkait bekas tabrak, kenapa penting gitu ya? Tadi saya bilang mobil itu punya titik senternya, di mana distribusi berat terkait manuver, terkait perlambatan atau percepatan itu akan didistribusi rata di saat mobil itu berjalan, seimbang gitu ya, antara kanan kiri, depan belakang, atas bawah gitu ya. Tapi begitu misalnya ada accident, berubah bentuknya, diperbaiki, itu udah berubah semua. Seringkali gitu ya. Seringkali merasakan gini nggak, mobil kok larinya ke kiri ya? Udah di spuring pun masih lari ke kiri. Iya. Itu senternya kan ya. Senternya udah berubah. Ternyata dia pernah ada hit di depan kiri misalnya, merubah struktur tulangnya, rangkanya, yang akhirnya beban terdistribusi ke sana lebih besar. Bahayanya ya kalau beban itu tidak terdistribusi rata
Begitu melakukan perlambatan, otomatis akan berpusat ke titik sana. Iya kan? Bahaya lagi buat keluarga, Pak. Bahaya benar. Bahaya banget. Benar. Nah, terus yang kedua, selain tadi tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir. Oke. Kenapa sih penting? Banjir itu berarti lembab, Oke. identik dengan korosi, identik dengan kelistrikan. Ya, mobil banyak banget yang namanya item-item kelistrikannya, komponen kelistrikannya. Kalau mobilnya pernah bekas banjir, apalagi dalam kadar tertentu gitu ya, berat gitu ya, otomatis part-part tadi kan pernah dilalui air gitu ya. Yakin nggak kita itu sudah kering benar atau bersih benar, atau tidak menimbulkan bekas lembab yang nanti menimbulkan korosi? Bete nggak sih beli mobil nih baru bayar gitu ya, kita pengen rencana kredit 3 tahun gitu, ternyata tahun pertama timbul bercak-bercak karat. Bercak-bercak karat ya. Waduh, Itu bete banget. bete Pak. banget. Dan yang pasti secara odor di kabin gitu ya kan beda ya. Nyaman kita nggak dapet loh. Kayak ini ya, Iya. kayak di Voxisan ini. Iya. Enak Ini kan masih bau kayak ada bau kulit Iya, gitu iya. ya, masih enak gitu ya, masih segar ya. Nah yang ketiga adalah odometer. Odometer kan, wah, odometer. Odometer. Gimana lihatnya, Pak? Kan banyak nih, Pak, yang Bener. nakal-nakal nih, Pak. Bener. Sekarang gini, ada mobil tahun 2013 dia taruh. Kurang lebih udah umur 11 tahun ya. Iya. Bacaan odometernya 60.000. Oke. Bisa dipercaya apa enggak kira-kira? 60.000 berarti rata-rata dia Cuman 13. pakai 13 tahun. enggak agak kurang masuk akal juga ya. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah itu yang mesti kita pastikan kan. Oke. Contoh misalnya, dari mana kita bisa melihat kategori mobil ini memang bacaan kilometernya sesuai dengan fisiknya? Oke. Ya kita bisa lihat dari komponen-komponen yang sering dipegang. Karena tangan kita berkeringat, otomatis pasti akan memakan bahan tersebut, mengikis bahan tersebut gitu ya. Kalau bacaannya 60.000 ternyata setirnya udah tipis banget. Wah bohong punya nih. Oh, itu bisa jadi salah satu indikasi lah ya. Iya, bohong punya nih. Terus misalnya kalau jok kan bentuknya ada wingnya gitu, pinggirnya gitu. Iya, kayak bak Iya. gitu ya, Pak, ya, Uh-huh. kita. Dan kecenderungannya kalau kita turun kan kita nangkring di sini ya, Iya. di sisi wing sebelah pinggirnya ya. Ternyata wingnya bacaan mobil baru 30.000, 40.000, tapi wingnya udah kempes banget rata sama tengah. Kalau kita lihat memang pengemudinya gebuk banget, ya mungkin wajar. Wajar, oke. Tapi kalau yang punya kayaknya skinny happy people gitu ya, Skinny people ya. Ya, Yang selalu happy ya, funny. ya mungkin jadi nggak relevan kondisi mobilnya. Mm-mm. Nah, kenapa odometer penting? Kita akan ketipu ngebaca kondisi mobil sebenarnya, yang ujung-ujungnya akan memberikan potensi biaya lebih kita untuk perawatan nanti. Oke, berarti selain service record, itu tadi bisa jadi ini, Pak, acuan ya? Betul. Yaitu yang looks ya. Iya, yang looks, ya. Kalau yang data, yang faktual ya tadi service Iya. record. Nah, terus yang keempat, ini yang hampir bisa dibilang banyak orang yang beli mobil bekas nggak perhatikan. Nomor rangka, nomor mesin. Wah, karena euforia tadi. Iya. Pertama, Iya. itu tempatnya ngejelimet. Kadang-kadang Oke. susah diraih gitu ya. Terus udah gitu, aduh tempatnya kotor-kotor misalnya gitu, atau ke dalam-dalam, terus nggak banyak yang aware terhadap fungsi itu gitu ya. Sekarang bayangin kalau kita udah beli mobil bekas di tempat tertentu gitu ya, terus kita pengen balik nama, kan ada satu step yang namanya mesti digesek-gesek tuh. Digesek tuh. Iya. Nomor rangka, nomor mesin kan, kita masukin bersama berkas ke Polda atau ke Samsat gitu ya. Terus tiba-tiba dibaca, waduh nomor rangkanya hilang satu. Oke. Wah itu PR loh, nggak bisa loh jalan BBN-nya loh. Nah yang terakhir nih, yang kelima, dokumen lengkap, asli, ya keabsahannya valid. Lengkap asli keabsahannya itu gimana cara ngeliatnya, Pak? Kalau lengkap asli, oh ada BPKB, ada STNK, oh sesuai nih dengan plat nomor kan, itu kan ya dirasa orang kayak, udah sesuai kali ini. Betul. Gitu. Nah yang Bapak maksud tadi lengkap dan ini dan keabsahan dan segala macam itu gimana? Absa dan valid. Nomor valid, ya? kita mesti cek juga. Setiap mobil 88 melakukan pembelian, kita cek registrasinya. Terdaftar nggak mobil ini di Samsat, di Polda? Kan gitu, jangan-jangan mobil bodong ya?
Ngeri juga kan tuh. Oh ngeri banget. ngeri Pak. banget. Bodoh. Nah, jadi cerita ini atau hal-hal ini menjadi krusial buat kami dalam melakukan pembelian kendaraan. Selain tadi kami cek kondisi mobilnya, apakah bermasalah untuk melakukan percepatan, apakah bermasalah untuk melakukan perlambatan, masalah nggak di manuver, terus nyamannya dapet nggak? Jadi kriteria-kriteria itu yang mobil 88 lakukan di saat mereka melakukan pembelian dan mereka rekondisikan kembali sesuai dengan standarnya mobil itu. Ya, jadi nggak semua mobil misalnya kita bisa jual retail misalnya. Ya, dengan kondisi-kondisi tertentu. Kan ada orang mau tukar tambah misalnya ke kita. Masa ya nggak kita beli? Selagi cocok kita beli dong. Iya. Tapi apa kondisinya bisa kita jual secara retail? Belum tentu. Karena kita punya grade-nya yang nggak mungkin kita langgar. Oke, Pak Tayo ini terakhir nih. Mungkin Pak Tayo bisa ngasih saran, wejangan gitu ke teman-teman yang yang pengen membeli sebuah mobil bekas tapi belum punya background ngerti otomotif. Saya user gitu misalnya. Yang penting saya punya mobil, saya punya duit, saya beli mobilnya, mobil enak dipakai nih. Udah, punya nggak Pak? Kira-kira yang bisa disampaikan ke teman-teman gitu. Yang pasti sebelum kita berpikir untuk membeli, coba dulu literasi. Ya, literasi tentang mobilnya, fiturnya gitu ya. Apa sih konsentrasi yang pengen kita lihat, yang kita pengen dapatkan di saat kita pengen mobil tersebut gitu ya. Sebelum kita pergi ke showroomnya nih, sebelum kita lihat fisiknya. Terus yang kedua, dengan informasi bekal informasi tadi gitu ya. Datanglah ke tempat-tempat yang dipercaya. Seperti mobil 88 gitu ya. Artinya teman-teman nanti bisa mendapatkan yang namanya kepercayaan dalam membeli atau kenyamanan dalam membeli. Ya, yakin mobil yang dibeli bagus. Yakin yang dibeli mobilnya dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang absah dan valid. Karena masalah dokumen ini kan masalahnya seringkali berada di belakang setelah kita beli. Ya, terus dengan pelayanan yang juga memberikan informasi terbuka. Kalau ada penjual, ya begitu kita gali atau begitu kita bertanya, dia seperti tertutup memberikan informasi. Ya, itu alert ya. Alert ya. Ya, itu alert lah ya. Artinya semua orang bisa ngomong, saya garansi lo nggak bekas tabrak. Tapi proven nggak? Iya nggak? Ya kalau nggak beli di tempat yang benar, legalitasnya nggak bisa diyakini benar gitu ya, semua orang bebas ngomong. Bisa kan ngomong sekedar, ini mobil nggak bekas tabrak loh. Iya. Kalau bahasa digital clickbait, Iya. Wah mobil nggak bekas tabrak nih, tapi kita harus pintar-pintar. Kita mesti buktikan. Ya, gitu ya, buktikan, rasakan. Rasakan. Iya. Itu aja ya, key-nya itu tadi ya, Iya. buktikan dan rasakan. Waduh, Pak Tayo ini kalau ngobrol mobil bekas ini panjang ya, Pak. Panjang. Apalagi dengan pengalaman 20 tahun nih. Ya lumayan. Pak Tayo terima kasih banget atas sharing yang sudah diberikan buat saya terutama nih Pak, Ya. dan buat teman-teman. Jadi kita tambah ilmu nih Pak, tambah pengetahuan tentang bagaimana membeli sebuah mobil bekas. Ya. Nggak mesti harus expert di otomotif, Betul. orang awam juga bisa melakukannya. Bisa banget. Waduh, dan saya ucapkan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Kembali saya mengingatkan jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Ingat mobil bekas, ingat mobil karena mobil for newbie. Sampai ketemu di next video. Mobil be unstoppable.